Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Budian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah operasi hitung campuran. Ada dua yang akan Budian jelaskan. Yang pertama yaitu operasi hitung campuran bilangan caca dan pecahan. Yang kedua, operasi hitung campuran antara bilangan caca dan desimal. Lebih lengkapnya kalian simak dan pahami video penjelasan Budian berikut ini ya. Semangat anak-anak hebat. Dari matematika bab 2 tentang operasi hitung campuran. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Yang kedua, operasi hitung campuran bilangan cacah dan desimal. Apakah kalian ingat bilangan cacah itu? Ya, bilangan caca yaitu bilangan bulat yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pecahan. Berikut ini contoh bilangan pecahan, yaitu 1/2. Bilangan pecahan pasti terdiri dari pembilang dan penyebut. Berikutnya yang akan kita bahas adalah desimal. Masih ingat kan bilangan desimal itu? Yaitu bilangan yang terdapat tanda koma. Berikut ini akan Budian sampaikan beberapa contoh bilangan desimal. Yang pertama 0,25, yang kedua 1,5, yang ketiga 12,35, yang terakhir 10,8. Tata cara operasi hitung. Kali ini kita akan mempelajari tata cara operasi hitung. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Tata cara yang kedua yaitu perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Tata cara yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian dikerjakan berurutan dari depan. Tata cara yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan dari depan pula. Operasi hitung campuran yang pertama kita pelajari adalah operasi hitung bilangan cacah dan pecahan. Langsung ke penerapan soal ya, agar kalian lebih mudah memahaminya. Contoh soal yang pertama yaitu 7/8 ditambah 2. 2 merupakan bilangan caca. Dalam mengoperasikan operasi hitung bilangan caca dan pecahan, maka bilangan caca harus dirubah menjadi pecahan terlebih dahulu, sehingga menjadi 7/8 ditambah 2/1. Jikalau kedua bilangan tersebut sudah menjadi bilangan pecahan, maka kita dapat mengoperasikannya dengan cara hitung bilangan pecahan, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dari pecahan ini, maka kita samakan penyebutnya menjadi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1, dikali 7 sama dengan 7. Ditambah 8 dibagi 1 sama dengan 8, dikali 2 sama dengan 16. Setelah ini baru kita jumlahkan, yaitu 7 ditambah 16 sama dengan 23, dan penyebutnya tetap sama ya, sehingga
menjadi 23/8. Apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut harus dijadikan ke pecahan campuran. Untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu bisa kita gunakan dengan cara porogapit. Hasilnya yaitu 27/8. Untuk contoh soal yang kedua adalah 3/5 ditambah 4 sama dengan bilangan 3/5 merupakan pecahan campuran, sehingga untuk menghitungnya kita harus merubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 3, yaitu 18/5 ditambah bilangan cacanya dirubah ke pecahan biasa juga ya, yaitu menjadi 4/1 sama dengan samakan penyebutnya ya, jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1 dikali 18 sama dengan 18 ditambah 5 dibagi 1 sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 20. Sehingga kalau sudah seperti ini kita dapat menjumlahkannya secara langsung ya, yaitu 38/5 penyebut tetap, tidak perlu dijumlahkan. Ini juga sama, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 73/5. Bilangan caca dan pecahan yang kita pelajari adalah operasi hitung pengurangan dan perkalian. Contoh soal yang ketiga yaitu 31/4 dikurangi 2 sama dengan 13/4 dikurangi 2/1 sama dengan disamakan penyebutnya yaitu 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 13 sama dengan 13 dikurangi 4 dibagi 1 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. 13 dikurangi 8 sama dengan 5, sehingga pecahan yang dihasilkan adalah 5/4. 5 merupakan pembilang yang lebih besar dari penyebutnya, sehingga pecahan ini harus dirubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 1/4. Contoh soal yang keempat adalah 2/3 dikali 3 sama dengan operasi hitung perkalian tetap sama dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, yaitu pecahan campuran harus dirubah terlebih dahulu ke pecahan biasa, bilangan caca juga harus dirubah dulu ke pecahan biasa, sehingga menjadi 7/3 dikali 3/1. Nah, perbedaannya dalam operasi hitung perkalian kita tidak perlu menyamakan penyebutnya, melainkan kita langsung mengalihkan. Kita mulai dari penyebutnya ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi penyebutnya tetap 3. Pembilangnya langsung dikalikan, yaitu 7 kali 3 sama dengan 21. Pecahan biasa 1/3, maka kita porogapit. Kebetulan hasilnya ini bilangan bulat, yaitu 7. Contoh soal yang kelima, 5/8 dikali 7 sama dengan 5/8 dikali 7/1 sama dengan 8 dikali 1 sama dengan 8. 5 dikali 7 sama dengan 35. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita jadikan pecahan campuran, yaitu 4/3/8. Contoh soal yang keenam, yaitu 4 dibagi 1/2 sama dengan 4/1 dikali 2/1 sama dengan, dikarenakan pembagi,
maka tanda baginya harus kita rubah menjadi kali terlebih dahulu ya. Dan kalau tanda kita rubah menjadi kali, maka pecahan pembaginya harus kita balik. Dari 1/2 menjadi 2/1. Sama dengan 8/1 atau dengan bilangan 8. Contoh soal ketujuh yaitu 5 2/3 ditambah 5 dikurangi 2 1/4 dikali 4 sama dengan 17/3 ditambah 5/1 dikurangi 9/4 dikali 4/1. Ingat, tata cara operasi hitung yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Apabila ada tanda penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Sama dengan 17/3 ditambah 5/1 dikurangi 36/4. Dikarenakan penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya, yaitu menjadi 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4 dikali 17 sama dengan 68. Ditambah 12 dikali 1 sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60. Dikurangi 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 36 sama dengan 108. Setelah ini kita jumlahkan dan kita kurangkan. Sehingga jawabannya adalah 20/12. Kita jadikan pecahan campuran menjadi 18/12. Contoh soal yang ke-8 adalah 30 dibagi 1/5 ditambah 200 dikurangi 175 sama dengan 30/1 dikali, karena tanda bagi harus dirubah menjadi kali, sehingga pecahnya dibalik menjadi 5/1 ditambah 200 dikurangi 175 sama dengan 30 dikali 5 yaitu 150. 1 dikali 1 sama dengan 1, maka pecahannya yaitu 150/1 ditambah 200 dikurangi 175. Jawabannya adalah 175. Materi selanjutnya yang kita bahas yaitu operasi hitung antara bilangan caca dan desimal. Penjumlahan. Contoh soal yang pertama adalah 8 ditambah 2,75 sama dengan 8 merupakan bilangan caca. Dalam operasi hitung bilangan desimal, maka 8 harus dirubah menjadi bilangan desimal. Budian akan menjelaskan dengan cara susun. 8 menjadi 8,00 ditambah 2,75. Sehingga jawabannya adalah 10,75. Contoh soal yang kedua yaitu 11 ditambah 4,88 sama dengan, cara tetap sama ya, yaitu 11,00 ditambah 4,88. Jangan lupa diluruskan berdasarkan koma ya, sehingga kita hitung 0 ditambah 8 jadinya 8, 0 ditambah 8 jadinya 8, 1 ditambah 4 sama dengan 5, 1 turun karena di bawahnya tidak ada bilangan lagi, sehingga jawabannya adalah 15,88. Pengurangan. Contoh soal yang pertama adalah 8 dikurangi 1,55 sama dengan, maka bilangan cacanya harus dirubah ke desimal ya, sehingga menjadi 8,00, 1,55, letaknya harus diluruskan ya, dikurangi 0 dikurangi 5 tidak bisa, harus pinjam sebelahnya. Karena sebelahnya 0, maka kita pinjam sebelahnya lagi yaitu 8.
8 berubah menjadi 7 karena dipinjam sebelah jadi 10. 10 tadi dipinjam sebelahnya lagi jadinya 9. Yang terakhir adalah 10. Setelah ini baru kita dapat kurangkan. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Sehingga jawabannya adalah 6,45. Contoh soal yang kedua adalah 15 dikurangi 4,28 sama dengan, maka kita akan menghitungnya dengan cara susun lagi ya. 15,00 4,28 letaknya harus diluruskan berdasarkan koma ya. 4-nya bukan di bawah 1 tapi di bawahnya 5 karena diluruskan tata letak koma. Dikurangi 0 kurangi 8 tidak bisa, maka kita akan meminjam sebelahnya lagi, yaitu menjadi 14, 9, dan 10. 10 dikurangi 8 menjadi 2, 9 dikurangi 2 menjadi 7, 14 dikurangi 4 menjadi 10, sehingga hasilnya adalah 10,72. Perkalian antara bilangan caca dan desimal. Contoh soal yang pertama yaitu 7,24 dikali 3 sama dengan, cara operasi hitung bilangan caca dan desimal dalam perkalian itu tidak jauh beda dengan operasi hitung perkalian susun. Yuk kita belajar bersama-sama. 7,24 dikalikan 3 dengan cara susun ya. 3 dikalikan 4 terlebih dahulu sama dengan 12. 2 simpan 1. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ditambah 1 sama dengan 7. Lalu yang terakhir 3 dikali 7 sama dengan 21. Karena tidak ada simpanan, maka langsung ditulis dan tidak perlu dijumlahkan lagi. Setelah ini kita lihat bilangan desimalnya. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka kan? Sehingga kita hitung dari belakang 2 angka, yaitu 1, 2 diberi koma. Jadinya yaitu 21,72. Contoh soal yang kedua adalah 11 dikali 4,35 sama dengan, maka kita hitungnya dengan cara susun lagi ya. 4,35 dikalikan 11 yaitu 1 kali 5, 5, 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. Tetapi nilai letaknya harus di bawahnya 3 ya, karena kita bergeser nilai tempatnya. 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 4. Baru kita jumlahkan, yaitu 5, 8, 7, 4. Di belakang koma ada berapa angka itu? Yaitu ada 2. Maka kita hitung dari belakang. 1, 2, koma. Sehingga jawabannya adalah 47,85. Pembagian. Contoh soal yang pertama yaitu 6 dibagi 1,5 sama dengan titik. Maka Budian akan menjelaskan dengan 2 cara dalam operasi hitung campuran bilangan caca dan desimal pembagian. Cara yang pertama yaitu dengan cara porogapit. 6 berada di dalam, 1,5 berada di luar karena sebagai pembagi. Karena pembaginya adalah bilangan desimal, maka kita kalikan dulu untuk menjadikan bilangan desimal itu menjadi bilangan bulat. Karena di belakang komanya itu ada 1 angka, maka untuk membulatkannya kita perlu kalikan dengan angka 10. Sehingga 1,5-nya menjadi 15 dan 6-nya menjadi 60. Setelah keduanya sama-sama bilangan bulat, maka kita dapat menghitungnya dengan cara porogapit seperti biasa. 15 dikali berapa yang hasilnya 60? Ya, dikali 4.
15 dikali 4 hasilnya 60. Lalu dikurangi sama dengan 0. Adapun cara yang kedua, yaitu dengan cara merubah menjadi pecahan. Nah, 6 jadi 6/1 dibagi 15/10. Karena di belakang komanya ada satu angka, sehingga penyebutnya menjadi 10. Setelah itu 6/1 dibalik ya, 10/15. Kita kalikan seperti biasa. Sama dengan 60/15. 60/15 apabila kita bagi, maka hasilnya adalah 4. Baik cara 1 maupun cara 2, hasilnya pun akan tetap sama, yaitu 4. Contoh soal pembagian yang kedua, yaitu 24 dibagi 0,12 sama dengan cara yang pertama, yaitu tetap sama ya dengan porogapit. 24 dibagi 0,12. Pembaginya di luar. Kita jadikan bilangan bulat terlebih dahulu. Karena desimalnya di belakang koma ada 2 angka, maka kita kalikannya 100. Apabila di belakang koma ada 3 angka, kita kalikannya 1000. Sehingga jawabannya menjadi 12 dan 2400. Setelah bilangan bulat ini, maka kita bagi seperti biasa. 12 dikali berapa yang mendekati 24? Ya, dikalikan 2 sama dengan 24. Lalu dikurangi sama dengan 0. Padahal masih ada 02 di angka 2400. Tapi porogapitnya ini sudah menghasilkan 0, maka 02 yang di angka 2400 kita naikkan di atas. Sehingga jawabannya adalah 200. Cara yang kedua, yaitu dengan cara dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 24/1 dibagi 12/100 sama dengan 24/1 dikali 100/12 sama dengan 2400/12 sama dengan 200. Sekian penjelasan dari Budian mengenai operasi hitung campuran, bilangan cacah dengan pecahan, bilangan cacah dengan desimal. Jikalau kalian masih belum memahaminya, bisa kalian tanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa kalian kerjakan soal yang diberikan Budian. Terima kasih.